Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana bayangan yang terbentuk pada cermin, cembung, dan lensa cembung. Jadi pembahasan kita ada dua, cermin dan lensa. Kalau di video sebelumnya itu kita bahas tentang cermin cekungnya aja. Nah sekarang kita akan bahas cermin sekaligus lensa untuk yang cembung. Karena untuk cermin cembung nanti sifat bayangannya cuma satu. Artinya cuma ada satu tipe bayangan yang dibentuk oleh si cermin. Langsung saja, ini ada cerminnya ya. Nah, cermin cembung itu lengkungannya itu padatnya di dalam ya. Dalamnya itu padat. Jadi kalau cermin itu sifatnya memantul cahaya, dia bukan membias ke dalam, nggak masuk, dia cuma dipantulkan. Nah, kalau untuk cermin cembung itu sifat bayangannya divergen, artinya dia menyebar sinyal, menebar sinar. Jadi kalau sinar datang mantul ke cermin dia disebarkan, bukan dikumpulkan kayak cermin cekung. Kalau cekung kan dikumpulkan, dia nggak disebarkan sesuai bentuknya ya. Jadi kalau di sini dia mantul. Nah terus pemantulannya ini nggak sembarangan. Pemantulannya itu diambil dari perpanjangan titik fokus. Caranya itu gini. Dari titik fokus, misalnya ini si bendanya, si bayangannya, si sinar datangnya ya ke sini. Kita tarik garis dari ini. Nah itu ya. Tapi tariknya sampai sini aja. Nah nanti yang di sini, ini yang garis mantulnya. Paham ya? Jadi yang ini kalau kita perpanjang, ini namanya sinar hayalnya, cuma hayalan doang untuk membantu kita menentukan arah pantulnya kemana. Tapi nanti ini kita gunakan untuk menentukan bayangan. Oke ya. Sekarang tipe-tipe untuk instrumennya masih sama, masih ada titik fokus, ada jari-jari kelengkungan. Untuk ruangnya itu ini ruang 1, kita namakan ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Kalau di cermin cekung kemarin, ruangnya 1 2 3 di sebelah kiri ya. Kalau cembung enggak, di sebelah kanan. Karena ya dia melengkungnya ke dalam ya. Melengkungnya ke arah sini. Makanya 1 2 3-nya di dalam. Nah, terus bagaimana? Di luar sini ya maksudnya. Nah, terus jadi bendanya, kalau bendanya di sini pasti bayangannya di ruang 1. Udah ketebak ya, karena 4 tambah 1 5, kan totalnya harus 5. Jadi kalau bendanya di ruang 4 ya bayangannya di ruang 1. Terus sifat bayangannya bagaimana? Sekarang kita buktikan. Biar nggak menghafal terus ya, kalau kita buktikan kan nanti kita bisa ingat sendiri. Kalau ada benda ya di sini bendanya. Nah, nanti ada sinar, kita kasih warna merah, sinar sejajar akan dipantulkan berdasarkan garis bantu dari sininya ya. Nah, miringan ya. Nah ini ya. Nah, nanti yang mantulnya yang kesini ya. Nah, yang ininya garis sinar hayalnya. Terus kalau dia ke titik ini, ke titik R, sinar datangnya, dia akan diteruskan, tapi kita kasih garis putus-putus saja sini. Jadi dia akan diteruskan. Nah, diteruskan, tapi sinar itu kan nggak diteruskan, nggak dibiaskan. Kalau di cermin dia dipantulkan, jadi dia akan dipantulkan balik ke sana. Paham ya? Akan dipantulkan balik. Nah sekarang untuk penentuan bayangannya udah cukup pakai 2 sinar doang. Perpotongannya itu di sini ada nggak perpotongannya? Nggak ada perpotongannya. Berarti bayangannya bukan dari sini, tapi dari sinar hayalnya. Kalau bayangannya dibentuk dari sinar hayalnya, maka kita namakan sifatnya itu maya ya, karena dibentuk dari sinar hayal. Lihat si bayangannya, berarti bayangannya itu apa? Diperkecil ya kan, terus dia maya karena dibentuk oleh sinar hayal. Ini bukan sinar beneran, nggak ada sinar kok di dalam cermin, dia kan mantul ya kan. Terus dia diperkecil, tegak ya, diperkecil. Nah, udah, terus dia tegak, nggak terbalik, tegak. Nah untuk cermin cembung ini biasanya dipakai buat apa? Buat di jalanan itu loh, di tikungan jalan gitu kan. Kan ada cermin ini, kan bayangan kita yang dibentuk kan nggak mungkin terbalik. Kalau terbalik nanti kendaraan kita terbalik dong, nggak bisa lihat ya. Makanya dia tegak bayangannya ya. Ya sekarang lanjut ke cuma ini doang untuk sifat bayangannya pada cermin cembung. Sekarang untuk lensanya. Lensanya cukup menarik. Nanti untuk bayangannya kita bisa letakkan di 4 tempat yang berbeda. Tempat 1, tempat 2, tempat 3, tempat 4, 5 tempat ya. Jadi bendanya kita bisa letakkan di 5 posisi. Posisinya ada 5. Nah sekarang kita nentuinnya bagaimana? Kita dari satu persatu dulu ya. Kalau ada sinar datang, sifat sinarnya dalam lensa cembung itu, dia kan lensa itu dibiaskan. Sinar itu terbias, berarti dia tembus gitu ya.
tapi dia belok. Nah, nanti beloknya kemana? Beloknya itu gambarnya gini, kalau dia sinarnya sejajar, dia akan dibelokkan. Gambar sinarnya itu ujungnya sampai tengah cermin ya, sampai tengah sini ya. Nah, di tengah sini dia akan dibelokkan ke titik fokusnya, lurus. Paham ya? Kalau sinarnya datang menuju titik tengah cermin, titik tengah lensa, dia akan diteruskan. Ya udah, berarti dia kalau dari sini ke sini diteruskan gitu ya, nggak ada belok-belok. Kita pakai 2 sinar itu aja, cukup 2 itu saja, nanti kita bisa temukan sifat bayangannya ya. Oke, sekarang kalau bendanya di sini, di sebelah kiri, ini seperti biasa ya, masih ada titik fokusnya. R-nya di buku-buku tuh kadang ditulis 2F, kadang ditulis R, kadang tulis P ya. Jadi sama aja ya. Intinya dia 2 kali titik fokusnya. Ini F1, ini R1 tuh buat pembeda doang. Ini F2, ini R2 ya. Nah, sekarang bendanya di sini. Kita bikin di sini ya. Kita tarik garis lurus. Nanti dia dipantulkan ke dibiaskan ke sini. Ya kan, ke sini. Dia nggak dipantulkan. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau dia datangnya dari sini, nah dia akan diteruskan kalau dia sinarnya ke titik lensa. Nah, gitu ya gambar kasarannya ya. Ini nggak rapi ya. Kalau rapi kelihatan ya nanti ya. Nah, di perpotongan inilah nanti bayangannya terbentuk. Nah, bayangannya kan terbentuk dari sinar asli ya. Ini sinar asli yang datang, sinar nyatanya. Karena kan dia dibiaskan, jadi sinarnya nggak mantul, dia ditembus gitu ya lensanya. Nah, bayangannya apa? Terbalik. Kalau bendanya di ruang sini ya, di daerah sini, lebih dari R, terbalik, terus dia diperkecil dan terakhir dia nyata apa maya? Nyata, karena dibentuk oleh sinar asli. Paham? Nanti ada buat sinar palsu, sinar imajinatifnya, sinar imajinasinya ya, sinar khayalnya. Oke, selesai. Sekarang kalau bendanya tepat di R itu bagaimana? Oke, kita hapus dulu. Bagaimana kalau bendanya tepat di R? Gini ya, kalau bendanya di sini. Oke. Kalau bendanya di situ ya udah kita cari garis sinar datang sejajar terus sampai sini, terus dia kesiniin ya. Nah, terus dari sini dia bakalan diteruskan. Gimana gambarnya ya? Ini ya. Gini ya kurang lebih ya. Nah, perpotongannya di mana? Di sini ya. Berarti bayangannya tepat di sini. Tepat ya di R. Oke, bisa dilihat ya. Berarti bayangannya bagaimana? Dia sama besar ukurannya. Kalau diukur dia pasti sama besar ya. Kalau tepat di R bendanya sama besar. Terus si bayangannya terbalik, ya kan? Dan terakhir dia nyata apa maya? Nyata, karena dibentuk oleh sinar asli, sinar hasil bias ya, bukan sinar khayal. Oke, paham? Itu kalau dia di R2, jadi bayangannya sama besar dan terbalik serta nyata. Lanjut ke kalau bendanya kita hapus dulu. Nah, bagaimana kalau si bendanya di antara R dengan F? Oke, di sini ya. Nah, di sini apa yang akan terjadi? Nah, kita tarik garis sejajar dulu, set sampai tengah. Terus dia dibiaskan ke fokus, gini ya. Terus dari fokus kita bikin dari ujung ini lagi kita bikin sinar ke titik tengah lensa. Kurang lebih gini ya. Nah, bisa terlihat ya. Nanti bayangannya di sini. Bayangannya berarti nanti apa? Diperbesar. Kita tulis. Diperbesar ya, itu diperbesar terus terbalik dan dia nyata juga. Oke, semuanya kebanyakan nyata ya. Oke, lanjut kalau si bendanya tepat di F itu bagaimana? Oke, kalau dia tepat di F, kita bikin bayangannya sinarnya, sinar datang dari sini, mantul sini, terus dari sini ke sini, nggak ada ketemu ya. Oke, sekarang bagaimana? Sekarang kalau kita lihat dia di belakangnya bagaimana?
bakalan ketemu nggak? Kalau dari belakangnya juga nggak bakalan ketemu, berarti emang nggak ada bayangan yang terbentuk ya untuk di titik fokus, ya kan? Nggak ada sinar yang terbentuk, nggak ada bayangan yang terbentuk. Oke, berarti nggak akan ada bayangan kalau di tepat titik fokusnya. Sekarang terakhir kali, kalau dia di antara F dengan lensanya, di sini ya, berarti di sini kita anggap sini. Nah, kita tarik garis, dia sejajar sini. Terus kalau dia ke sini, dia di sini. Nggak ada juga bayangannya. Nggak apa-apa. Sekarang kita tarik garis imajinatif, pelurusan dari yang awal. Nah, sini ya berarti ya. Ini pelurusannya di sini. Paham ya? Ini salah ya. Pelurusannya di sini. Ini di sini. Paham? Jadi kalau kita nggak nemu sinar di sini kan nggak ketemu ya. Nanti kita bisa luruskan sinarnya dari sinar biasnya, namanya sinar hayal kayak tadi ya. Kurang lebih gini lah ya. Nah, nanti dia panjang di sini ya ketemunya. Oke, berarti nanti bayangannya di sini. Berarti sifat bayangannya bagaimana? Tegak, diperbesar, dan dia maya. Kenapa maya? Karena hasil dari sinar hayal, bukan sinar bias, bukan sinar aslinya. Di sini nggak ada sinar sebenarnya. Sinarnya kan di sini semua, terbiaskan di sini semua. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau untuk kurang jelas bisa diulangi videonya untuk mencatat tipe sifat bayangan pada tiap ruang. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.